Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak atau Ibu Dewan Juri, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SMK Negeri 1 Kota Dumai dan teman-teman pejuang Lomba Pidato Islami yang saya banggakan. Puji dan syukur mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti perlombaan pidato Islami dalam rangka memperingati Hari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1443 Hijriah, 12 Rabiul Awal, 19 Oktober 2021. Tidak lupa kita bersalawat kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan perbanyak kita bersolawat di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Tema pidato kita pada hari ini adalah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan judul Al-Kisah Nabi Muhammad sebagai acuan perubahan diri dengan meneladani akhlak dan kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah. Apa itu maulid atau maulud? Dalam bahasa Arab, maulid atau milad adalah hari lahir. Jadi, arti dari maulid Nabi adalah peringatan hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenang Alkisah beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal bertepatan pada tahun gajah, yang dilahirkan oleh ibundanya yang bernama Aminah binti Wahab dan nama ayahnya yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kekuatan hati, ketegaran hati kepada Rasulullah dan ibunda karena beliau telah menjadi yatim sejak dalam kandungan ibunya yang berusia 2 bulan. Setelah Nabi Muhammad SAW lahir, ia diberikan kepada Halimatus Sa'diyah untuk disusukan. Di mana mereka tinggal? Mereka tinggal di dusun Bani Sa'ad selama 4 tahun. Memasuki usia 6 tahun, sang ibunda pun wafat. Nabi Muhammad SAW dirawat oleh kakeknya dari pihak ayahnya yang bernama Abdul Muthalib. Selang 2 tahun, sang kakek pun wafat. Beliau pun dirawat kembali oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Siapakah Abu Thalib? Abu Thalib adalah sang petinggi dari kaum Bani Hashim. Sejak saat itulah Nabi Muhammad SAW sering ikut bersama pamannya berdagang ke Syam. Masya Allah. Beranjak dewasa, Nabi Muhammad SAW berusia 25 tahun menikahi salah satu perempuan yang berumur 40 tahun. Siapakah wanita itu? Siti Khadijah. Memasuki usia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu dari Allah untuk menyampaikan dakwah di atas muka bumi ini kepada seluruh umat Islam. Bagaimana cara Rasulullah menyampaikan dakwah pada saat itu? Ia menyampaikannya dengan cara sembunyi
Singkat cerita, memasuki usia 63 tahun, tepat pada waktu duha tanggal 8 Juni 632 Muharram, beliau menghembuskan nafas terakhir di pangkuan istri tercinta Siti Aisyah, yang 5 hari sebelumnya beliau telah mengalami sakit, demam, dan suhu badan yang tinggi. Itulah Alkisah Nabi Muhammad SAW dari ia lahir sampai ia wafat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Rasulullah Muhammad SAW adalah suri tauladan yang baik bagimu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana. Ada 4 sifat keteladanan Nabi Muhammad SAW yang bisa kita contoh dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu teman-teman? 1. Siddiq jujur. 2. Amanah dapat dipercaya. 3. Tablik menyiarkan. 4. Fatanah cerdas. Dikutip dari ensiklopedia Akhlak Rasulullah jilid 1 dan 2, diambil dari Imam Mahmud Al-Mishiri, ada beberapa akhlak Rasulullah yang bisa dicontoh oleh umat Islam. 1. Ikhlas. Rasulullah SAW terkenal dengan keikhlasannya, sebagaimana sabda Rasulullah yang bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal seseorang terkecuali ia mengerjakannya secara ikhlas dan mengharap ridhonya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Yang kedua adalah yakin dan tawakal. Yakin dan tawakal adalah akhlak Rasulullah yang selalu yakin dan tawakal dalam berbagai urusan, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'amallahu alaihim dakhulu alaihimul bab. Dakhaltumuhu innakum ghalibun wa 'alallahu fatawakkalu in kuntum mu'minin. Yang artinya, berkatalah 2 orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi rahmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang itu dan masukilah, niscaya kamu akan menang, dan bertawakallah hanya kepada Allah jika kamu orang-orang yang beriman. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang ketiga adalah murah senyum dan selalu ceria. Telah disebutkan dalam berbagai riwayat, perkataan yang baik akan mengangkat derajat, sebagaimana sabda Rasulullah yang berbunyi, dan yang mengangkat derajat adalah perkataan yang baik, mengucapkan salam, dan memberi makan dan sholat malam ketika manusia dalam keadaan sedang tidur. Hadis riwayat Ahmad
Al-Allamah dan disahihkan oleh Al-Albani oleh Sahih Al-Jami. Yang keempat adalah sederhana. Bukan rahasia lagi kalau Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang sangat sederhana. Sampai-sampai para sahabat sering bersedih melihat keterbatasan hidup beliau. Yang kelima adalah pekerja keras. Rasulullah SAW bertekad. Dari kecil ia membantu perekonomian keluarganya, mulai dari seorang pengembala, beranjak dewasa ia beralih menjadi seorang pedagang. Yang ketujuh adalah seseorang yang sangat teguh pendirian. Rasulullah SAW adalah seseorang yang teguh kepada imannya, yang tidak takut terhadap ancaman dan rayuan dari kafir Quraisy. Yang kedelapan adalah bijaksana. Rasulullah SAW adalah sosok yang sangat bijaksana, terkenal dengan kebijaksanaannya, yang menjamin hak-hak rakyat, mementingkan hak-hak rakyat, walaupun bukan pemeluk Islam sekalipun. Masya Allah. Yang kesembilan adalah tegas. Rasulullah SAW adalah seseorang yang lembut dalam berkata dan bertindak, tetapi ia tegas dalam menegakkan kebenaran di atas muka bumi ini. Yang ke-10 adalah penyayang. Telah disebutkan dalam berbagai riwayat bahwa Rasulullah SAW adalah sosok yang sangat penyayang, sayang kepada istrinya, anak-anaknya, kepada para sahabat, bahkan kepada musuh-musuhnya sendiri. Dengan peringatan Maulid Nabi kita pada hari ini, mari kita sama-sama belajar, mengajarkan dan saling mengingatkan bahwa manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Kesimpulan pidato kita pada hari ini adalah sebaik-baiknya ajaran, akhlak dan kepribadian yang patut kita contoh dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari adalah baginda Rasulullah SAW. Demikian pidato singkat yang saya sampaikan. Semoga dengan peringatan Maulid Nabi kita pada hari ini itu bisa menjadi acuan introspeksi diri dan perubahan diri kita menjadi lebih baik lagi daripada masa lalu kita, bukan lebih baik daripada orang lain. Na'udzubillahi min zalik. Jika terdapat kekurangan dari pidato yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Kekurangan hanyalah dari saya, kelebihan hanyalah milik Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.